Tim nasional China siap menghadapi pertandingan. Saat ini, sebanyak 27 pemain telah bergabung dan dalam beberapa hari mendatang akan menjalani pemusatan latihan di bawah arahan pelatih Branko Ivankovic. China menargetkan kemenangan atas timnas Indonesia pada matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Pertandingan ini dipastikan akan sulit, meskipun pada pertemuan sebelumnya tahun lalu, tim Naga berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Indonesia. Namun, situasi dan kondisi saat ini sangat berbeda. Selain bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan penggemar, skuad Garuda juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi setelah meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain di pertandingan terakhir. Diperkirakan, starting si Indonesia akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pertemuan. Selain bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan penggemar, skuad Garuda juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi setelah meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain di pertandingan terakhir. Diperkirakan, starting si Indonesia akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pertemuan sebelumnya. 4 pemain naturalisasi baru, yaitu oleh Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan penjaga gawang Emil Audero, berpeluang untuk diturunkan. Selain itu, perubahan juga terjadi di jajaran pelatih, di mana ruang ganti kini sepenuhnya dikelola oleh trio pelatih asal Belanda, Alex Pastoor, Danny Lenzaat, dan Patrick Kluivert. Di sisi lain, kondisi tim China tidak dalam keadaan baik. 2 kekalahan berturut-turut yang mereka alami dari Australia dan Arab Saudi membuat tim Dragons terpuruk di dasar klasemen, berada 2 strip di bawah Indonesia yang saat ini menempati posisi keempat. Meskipun di atas kertas China diunggulkan, JIZS dan rekan-rekannya harus tetap waspada. Dari 27 pemain yang akan terbang ke Jakarta, ada 4 pemain yang sangat berbahaya. Siapa saja mereka? Wu Lei, di ruang ganti timnas China, veteran berusia 33 tahun ini sangat dihormati. Pengalaman dan jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi, baik di level klub maupun tim nasional. Ia telah lama membela Espanyol dari tahun 2019 hingga 2022, dengan catatan 103 pertandingan dan mencetak 10 gol. Setelah itu, ia kembali ke negaranya dan bergabung dengan Shanghai Port, di mana ia masih aktif hingga saat ini. Karir Wu Lei di timnas dimulai dari level junior, yaitu U16 dan U19, sebelum akhirnya melangkah ke tim senior pada tahun 2010. Meskipun saat ini ia sedang mengalami cedera dan menjalani perawatan medis di klubnya, pelatih Branko Ivankovic tetap memanggilnya. Mengingat betapa pentingnya perannya di lini depan, pemilik 99 caps dan 36 gol ini tetap menjadi pilihan utama. Zhang Yuning, apakah Anda masih ingat saat Indonesia mengalami kekalahan 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada pertemuan pertama bulan Oktober tahun lalu? Gol kedua bagi tuan rumah dicetak oleh Zhang Yuning pada menit ke-44, yang membuat China memimpin 2-0 sebelum Tom Haye berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-86. Sangat sulit untuk mengabaikan sosok Zhang Yuning, mengingat penyerang berusia 28 tahun ini merupakan pencetak gol yang sangat berbahaya. Selain memiliki kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang baik, bintang dari Beijing Guoan yang sebelumnya pernah bermain untuk Vitesse, West Bromwich Albion, Werder Bremen, dan ADO Den Haag dengan tinggi 186 cm ini juga sangat mahir dalam bola-bola udara. Zhang Yuning juga dikenal sebagai pemain yang tahan lama di tim nasional. Sejak promosi ke tim senior pada tahun 2016, ia seringkali dipanggil dan menjadi andalan dalam berbagai pertandingan. Serginho, wajah baru dalam dunia sepak bola. Serginho, lahir di Brasil 30 tahun yang lalu dan kini berstatus sebagai pemain naturalisasi. Mantan gelandang serang Santos tersebut resmi menjadi warga negara China pada Maret tahun 2025 dan baru saja mengikuti 1 pertandingan bersama tim nasional. Dia mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam program naturalisasi setelah menunjukkan performa yang mengesankan bersama mantan klubnya, Changchun Yatai. Saat ini, Serginho memperkuat tim Beijing Guoan. Dengan kelincahan, kreativitas, dan kemampuan improvisasi yang tinggi, Serginho menjadi tambahan kekuatan yang signifikan dalam susunan pemain utama racikan Branko Ivankovic. Yang Mingyang, pemain yang satu ini patut menjadi perhatian, mengingat ia merupakan kloter terakhir dari pemain naturalisasi China yang telah disetujui oleh FIFA.
Lahir di Basel, Swiss, Yang Mingyang telah menghabiskan waktu lama berkarir di luar negeri. Selain di Swiss, playmaker berusia 29 tahun ini juga pernah bermain untuk Wolverhampton Wanderers di Inggris dan FC Jumila di Spanyol. Pada tahun 2021, ia memutuskan untuk bergabung dengan Nantong Siun dan hingga tahun 2024, ia telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan 115 pertandingan dan mencetak 10 gol. Dalam beberapa kesempatan, pemain yang kini membela Chengdu Rongcheng ini beberapa kali menjadi perhatian langsung Branko Ivankovic, dan pelatih tersebut pun terkesan dengan kemampuannya.